Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas 4 teori. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, yang keempat ada teori Cina. Untuk yang pertama mengenai teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Nusantara itu berasal langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah lah yang memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Untuk yang kedua mengenai teori Gujarat. Untuk teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah yang berada di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang yang bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang dari Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, atau sekarang dikenal dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Untuk teori yang terakhir mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi pada dinasti Tang di daerah Guangzhou atau Kanton dan pesisir Cina Selatan, dan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Untuk yang kedua, materi yang kedua mengenai Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang keempat ada Sunan Giri atau Prabu Satmoto atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau nama lainnya Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panalon, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan Sunan Kalijogo, nama aslinya Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangu, Demak. Yang terakhir ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo, berkedudukan di Muria, Kudus. Untuk yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Islam pada abad ke-7 Masehi sampai ke abad 16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia
Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, serta jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri, sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Yang kedua, mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara adalah perkawinan. Sebagian pedagang Islam tadi ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah, banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut dengan Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama-nama lembaga pendidikan Islam tersebut berbeda-beda setiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Munasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat, mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara adalah hubungan sosial. Para mubalik tadi yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka yang sopan santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan, silaturahmi, bekerjasama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, tidak memaksa, dan juga tidak merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena manusia tidak ditentukan oleh katanya, melainkan karena ketakwaannya. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Untuk faktor yang terakhir, yaitu dengan menggunakan kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dapat dihilangkan, dan juga para mubalik tadi juga tidak akan menghilangkan kebiasaan tersebut. Justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan seni ukir, seni tari, seni musik, serta seni sastra. Pada seni bangunan misalnya, masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu dan Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan pada penonton, atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk materi yang terakhir mengenai perkembangan Islam di Nusantara, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, mengenai Kerajaan Demak, berdiri sekitar 1500 Masehi sampai 1518 Masehi.
Perintis dan pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia mendirikan pesantren atas perintah Sunan Ampel gurunya tahun 1475 Masehi. Prabu Kertabumi kelima atau ayah Raden Patah menjadi raja di Majapahit tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Tahun 1479 Majapahit diserang oleh Prabu Giridra Wardana dari Kediri. Majapahit pun kalah. Ia menjadi raja dengan gelar Brawijaya ke-6 pada tahun 1478 sampai 1498. Tahun 1498, Raja Brawijaya ke-6 ditaklukkan oleh Prabu Brawijaya ke-7. Dengan demikian, Majapahit berakhir dan diganti dengan berdirinya Kerajaan Demak Islam. Ia mempunyai gelar Sultan Fatah Alam Shah Akbar yang meninggal pada tahun 1518 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Adipati Unus. Kerajaan Islam yang kedua di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Islam Pajang. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi dan secara bersamaan di Demak terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan antara adik-adik Trenggono dan anak Trenggono. Adik Trenggono tewas di tangan Sunan Prawoto yang mempunyai anak Arya Penangsang. Selanjutnya Arya Penangsang yang berusaha membunuh Sunan Prawoto tewas di tangan Adiwijaya. Adiwijaya menjadi Raja Demak dan selanjutnya pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Dia selanjutnya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir ini tewas dalam peperangan melawan Mataram pada tahun 1582 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi sampai 1601 Masehi. Pendiri kerajaan tersebut ialah Sutawijaya, putra Ki Gede Pamanahan atau komandan dan pasukan pengawal Panembahan Adiwijaya atau Joko Tingkir. Ia meninggal tahun 1601 Masehi. Selanjutnya diganti dengan Mas Jolang dengan gelar Panembahan Sedo ing Krapyak yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Ia berusaha menyatukan Mataram yang diganggu pemberontak. Tahun 1613 ia meninggal dan digantikan dengan Adipati Martapura. Tidak lama kemudian diganti dengan Mas Rangsang atau Sultan Agung saudaranya. Tahun 1631 sampai 1645 Masehi. Pada tahun 1645 Masehi, Sultan Agung meninggal dan digantikan putranya Amangkurat I. Yang keempat, Kerajaan Islam di Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahilah memimpin tentara Demak dan Cirebon menaklukkan kerajaan Hindu di Pajajaran. 20 tahun kemudian, Sunan Gunung Jati dari Cirebon menjadi Sultan Banten yang pertama. Ia memerintah tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Islam disebarkan ke daerah Lampung. Dia menjalin hubungan persahabatan dengan Sultan Aceh yang berkuasa di Indrapura. Selanjutnya, selain Islam di Lampung juga disebarkan di Bengkulu. Di sana didirikan masjid dan lembaga pendidikan. Tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal, digantikan oleh Maulana Yusuf putranya. Tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Selanjutnya, Islam dilanjutkan penyebarannya ke daerah Pajajaran. Yang kelima, Kerajaan Islam di Cirebon. Antara abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, Islam masuk ke Indonesia melalui pesisir Sumatera yang disebarkan oleh para mubalik dan saudagar Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kehadiran Islam di Pasai mendapatkan tanggapan yang cukup baik. Islam tidak hanya diterima lapisan masyarakat pedesaan, juga merambah ke masyarakat perkotaan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di pantai timur Sumatera. Yang selanjutnya, Kerajaan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-15 Masehi, di Sulawesi berdiri beberapa kerajaan, diantaranya dari suku bangsa Makassar atau Goa dan Talo, dan Bugis. Kerajaan yang memiliki hubungan baik yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Ibu kota kerajaannya adalah Goa yang sekarang menjadi Makassar. Kerajaan ini pada abad ke-16 sudah
jadi daerah Islam. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar atas jasa dari Datuk Ribandang atau ulama adat Minangkabau. Secara resmi kerajaan Goa Islam berdiri pada tahun 1605 Masehi. Raja-raja yang terkenal diantaranya Sultan Alauddin, raja yang pertama dari kerajaan Gorontalo. Sekian materi dari Bapak untuk tugasnya. Bapak sudah upload di aplikasi, silahkan dikerjakan dengan baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.